Oke, lanjut. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kasat Polair Polres Pangkep, yang kami hormati Bapak Kanit Satpol Air Polres Pangkep, yang kami hormati, yang kami banggakan teman-teman rekan-rekan media online maupun media TV yang sempat hadir pada hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2023 dalam kegiatan press release. Jadi kami informasikan kepada teman-teman media untuk press release kali ini yaitu kasus memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan bahan peledak atau biasa istilahnya kita sebut bom ikan. Untuk kejelasannya saya akan serahkan kepada Bapak Kasat Polair. Sekalian kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya setelah Bapak Kasat Polair memberikan penjelasan. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Kasat Polair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan Humas Kanit Gakum, serta yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media, baik media online dan media cetak. Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati dan oleh Kasih Humas, bahwasanya memang kami dari Satpol Air pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 mendapatkan informasi di daerah Pulau Gondong Bali, Desa Mantiro Matai, bahwa adanya seorang nelayan yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan bahan peledak untuk digunakan melakukan penangkapan ikan. Sehingga pada pukul 1 dini hari Selasa, saya beserta tim, saya langsung pimpin tim, kita menuju ke Pulau Gondong Bali untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang kita peroleh. Dan ketika kita sampai di sana, kita langsung menuju ke rumah salah satu terduga. Ya, kita langsung menuju ke rumah salah satu terduga yang namanya sudah kita kantongi. Jadi ketika kita tiba di sana langsung ke rumah terduga dan kita lakukan pemeriksaan di rumahnya, sehingga kita memperolehlah bahan-bahan peledak yang disimpan di dalam toolbox yang warna kuning. Jadi ketika kita cek memang benar ini semuanya adalah bahan-bahan yang digunakan dalam bom ikan. Kemudian setelah itu kita langsung kembali ke Mako beserta terduga pelaku dan juga barang bukti yang kita peroleh. Ya. Untuk identitas pelaku ini dengan inisial Z, umur 25 tahun, pekerjaan nelayan, agama Islam, alamatnya Pulau Gondong Bali, Desa Mantiro Matai, Kecamatan Lukang, Kupabiri Utara, Kabupaten Pangkep. Barang bukti yang kita amankan 3 buah jerigen ukuran 5 liter berisi butiran putih diduga pupuk amonium nitrat. Kemudian 1 buah jerigen ukuran 2 liter berisi butiran putih diduga pupuk amonium nitrat. 5 buah botol ukuran 1,5 liter berisi butiran putih diduga pupuk amonium nitrat.
Kemudian 2 buah botol ukuran 600 ml berisi butiran putih diduga pupuk amonium nitrat. 1 buah wallbox fiber warna kuning dan penutup terbuat dari triplek. Kemudian 1 buah jerigen bekas yang sudah dipotong pada bagian atas dan terdapat tali pada bagian sisi samping. Untuk terkait kasus ini kita menggunakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, Lembaran Negara nomor 78 yang berbunyi, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dengan ancaman hukuman, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Satu lain, kemudian saya kembali kepada Pak Nasib. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasib. Mungkin dari rekan-rekan media, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih kalau kasus seperti ini Pak, nggak mungkinlah 1 orang, karena pasti bikinnya atau harus ada PKK atau ada yang memberikan sama dia. Jadi bagaimana itu Pak? Barangnya diambil dari mana? Setelah kami melakukan pemeriksaan, dia mengakui dia sendiri. Pengakuan yang menurut pengakuan tersangka, setelah kami melakukan pemeriksaan, dia mengaku dia melakukannya sendiri. Membuat merakit sendiri. Merakit semuanya dia sendiri. Kalau itu sudah pengalaman atau sudah berkali-kali? Ya sudah berkali-kali. Yang lain silakan. Pak, di wilayah Pangkep sendiri itu yang paling banyak menggunakan ikan sendiri itu di wilayah mana Pak? Karena itu kan menyebabkan ini Pak, kerusakan terumbu karang. Ada tidak pada kerusakan terumbu karang? Memang salah satu penyebab bau ikan ini adalah menyebabkan kerusakan terumbu karang. Sampai sekarang informasi yang kami peroleh, ya, untuk wilayah Pangkep, khususnya Tupak Biring, ya, wilayah Tupak Biring ini informasi yang kami dapat hanya masih di wilayah Gondong Bali. Tapi kami tetap berusaha untuk mencari informasi lain terkait ikan ini di wilayah mana lagi yang ada di wilayah Pangkep, dan kami akan tindaki. Kalau terkait barangnya sendiri diambil dari mana, dibeli dari mana? Setelah kami melakukan pemeriksaan, dia sebut inisialnya R, ya. Dan sementara kami masih melakukan pemeriksaan terkait inisial R ini. Biasanya kalau terkait Pak, biasa itu Pak pada Jerman ya. Ini amonium nitrat ini pasti 1 orang. Pak, ini kronologi sampai bisa ditangkap itu gimana Pak? Yang jelas kita dapat informasi dari masyarakat sehingga kita melakukan penyelidikan dan mencari tahu kebenarannya. Kita berangkat ke sana sampai subuh, kita langsung menuju ke rumah terduga, melakukan penggeledahan di rumahnya dan didapatlah barang buktinya. Pak, sejauh ini menurut berdasarkan laporan warga sendiri itu seberapa aktif sih Pak nelayan biasa menggunakan ini Pak bahan peledak untuk menangkap ikan? Berdasarkan laporan warga saja.
mereka kadang-kadang melihat cuaca juga. Ya. Kalau cuacanya tidak bagus, mereka tidak melakukan juga. Tapi mereka juga ya tidak terlalu aktif lah. Untuk wilayah Tupabiring tidak terlalu aktif. Ada kira-kira Pak wilayah-wilayah lain yang menggunakan bahan peledak seperti semacam ini Pak? Sampai sekarang kami belum dapat informasi terkait. Tapi ketika kami dapat informasi, kami tetap akan tanggapi informasi dari masyarakat. Tersangka diamankan di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumahnya. Bahan peledaknya ini ditemukan di saat di laut atau di mana? Di belakang rumah ya. Di belakang rumah. Apa ada tersangka lain? Tidak ada. Tidak. Termasuk. Pak ini Sementara hanya satu. bahan peledaknya sendiri didapat dari mana Pak? Menurut pengakuan tersangka dari inisial R, dia peroleh. Itu sekarang statusnya gimana Pak untuk Masih inisial R ini? kami lakukan pemeriksaan. Tapi sudah ditangkap Pak ya? Belum. Berarti dalam pengejaran Pak? Ya, Oh, masih ada satu nama yang dari ada. Itu yang dia peroleh tadi itu masih kami lidik.